Salve, kembali berjumpa lagi dengan saya pada pagi hari ini tanggal 23 Mei 2026. Saudara-saudara yang terkasih, di pagi yang cerah ini saudara, sudahkah kita mengucap syukur dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan sudahkah kita memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita? Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keterbatasan bukanlah penghalang untuk melayani. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 16 sampai dengan 20, dilanjutkan ayat 30 sampai dengan 31, dan Injil Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan 25. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, melalui bacaan pertama hari ini saudara, kita perlu meneladani Rasul Paulus untuk berani bersaksi bagi Kristus dan setia pada panggilan hidup kita masing-masing tanpa harus membandingkan diri kita dengan orang lain. Paulus mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk melayani. Meskipun berstatus sebagai tahanan di Roma dan dibatasi ruang geraknya saudara, semangatnya tidak pernah padam. Ia mengubah tempat tahanannya menjadi ladang pelayanan dengan terus memberitakan Injil dan mengajar dengan penuh keberanian. Demikianlah pula kita saudara-saudara yang terkasih hendaknya berani bersaksi tentang Kristus Tuhan kita yang hidup walaupun di tengah kehidupan kita yang minoritas, penuh tekanan, intimidasi, ataupun di tengah krisis yang serba kesulitan ini, dalam kekurangan. Semuanya itu bukanlah penghalang bagi kita saudara untuk melayani. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 28 ayat 31. Nah saudara-saudara yang terkasih, apakah kita saudara sudah meneladani Rasul Paulus dengan setia pada panggilan kita, dengan berani mau bersuara bersaksi tentang kebenaran Kristus? Berani dengan suara lantang menegakkan keadilan yang telah terinjak-injak di muka bumi ini. Walaupun dalam keterbatasan, sudahkah kita tetap melayani dengan penuh setia? Atau jangan-jangan kita takut, mau cari aman, tak ada keberanian? Pertanyaannya saudara, kenapa Rasul Paulus sungguh berani bersaksi tentang Kristus di tengah tekanan? Lihat, meskipun berstatus sebagai tahanan di Roma dan dibatasi ruang geraknya saudara, semangatnya tidak pernah padam. Ia mengubah tempat tahannya menjadi ladang pelayanan dengan terus memberitakan Injil dan mengajar dengan penuh keberanian. Itu semua saudara-saudara yang terkasih karena berkat anugerah pimpinan Roh Kudus, Roh penolong yang dijanjikan Yesus, Roh Kudus yang telah kita terima di saat baptisan kita saudara. Namun sayang saudara, sayangnya kita tak pernah memberi ruang bagi Roh Kudus untuk berkarya dan memimpin dalam kehidupan kita. Maka kita menjadi takut, kita merasa tak mampu, kita merasa kecil saudara. Ingat, Roh yang dijanjikan Yesus adalah penolong kita, yang memberi kita hikmat, pengertian, menasehati, memberi ketabahan, memberi pengenalan atau pengetahuan kepada kita, membimbing sikap batin kita penuh kasih dan hormat kepada Allah sebagai Bapa, sehingga kita dimampukan untuk berdoa dengan tulus dan berbakti kepadanya. Serta kita memiliki kerendahan hati yang mendalam, serta rasa kagum dan hormat kepada kebesaran Tuhan yang menjauhkan kita dari kesombongan dan dosa. Sudahkah kita memberi ruang bagi Roh Kudus dalam kehidupan kita saudara? Sudahkah kita membuka hati dengan penuh kerenan hati
agar hidup kita dapat dipimpin oleh Roh Kudus? Permasalahannya, saudara, kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Saya tak mampu, dia yang mampu. Saya tak berarti, dia yang lebih berarti. Dan kesukaannya kita adalah mengurusi orang lain. Kita tak pernah bercermin untuk mengurus diri kita sendiri, saudara. Seperti dalam Injil hari ini, saudara. Yesus menegur Petrus yang bertanya terudikan, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan 21. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Yohanes 21 ayat 22. Pernyataan Yesus ini, saudara, mau mengingatkan kepada kita, janganlah suka mengurusi orang lain, saudara. Tapi bercerminlah pada diri kita sendiri. Uruslah diri kita sendiri. Inilah seringnya kita membandingkan perjalanan hidup, talenta, atau kesuksesan kita dengan orang lain. Yang justru, saudara, memicu kecemburuan. Tuhan mengingatkan kita untuk fokus pada rencananya bagi hidup kita sendiri. Ingat, Tuhan memiliki jalan unik untuk setiap kita umatnya. Regi hari ini, saudara, mau mengingatkan kepada kita sekalian bahwa jangan jadikan masalah atau keterbatasan sebagai alasan untuk berhenti melakukan kebaikan. Tapi jadikan tantangan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam memuliakan Tuhan Yesus. Jalani hidup dengan panggilan kita sendiri. Lakukan bagian kita dengan penuh kesetiaan dan biarkan Tuhan yang mengatur rencananya atas hidup orang lain. Fokuslah pada proses kita bersama Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau tetap setia, saudara, dan berani bersaksi dengan suara lantang akan kebenaran Kristus seperti Rasul Paulus, dan mau selalu fokus kepada panggilan diri kita masing-masing dengan mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ya Bapa, mampukanlah kami untuk setia mengikutimu dalam segala rintangan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.